subhanallah, ini teman-teman di jalan banyak sekali checkpoint ya, polisi di mana-mana, karena memang seperti inilah kondisi kota Makkah ketika mau memasuki pelaksanaan atau mau memasuki hari Arafah, karena banyak orang-orang yang tanpa surat jalan itu melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah teman-teman, hari ini adalah hari Tarwiyah, hari ke-8, dan besok masuk ke hari ke-9, yaitu jatuh pada hari Arafah, di mana orang-orang akan melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Dan hari ini saya menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ada urusan sedikit ya. Sedih banget teman-teman, di jalan ini saya melihat bis-bis yang sudah mau berangkat menuju ke padang Arafah. Ya Allah, sedih banget. Nggak tahu kenapa hati terasa teriris. Yang biasanya tiap tahun saya haji, sekarang sudah 2 tahun saya tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi dipikir-pikir lagi, sedihnya itu terobati karena oh iya, masih ada teman-teman kita yang melaksanakan ibadah haji. Daripada nggak ada ya, seperti isu-isu tahun lalu nggak bakalan ada haji, bahkan isunya ngeri akan terjadi kiamat kalau haji ditiadakan. Ini alhamdulillah, tahun lalu hanya 1.000, sekarang meningkat menjadi 60.000. Ini ya bisa mewakili perasaan kita lah, paling tidak. Paling tidak Ka'bah tidak sepi, paling tidak kita bisa melihat padang Arafah tidak sepi, paling tidak kita tidak melihat Mina tidak sepi. Ya, kebahagiaan tersendiri. Nah, makanya mungkin teman-teman semua sama dengan saya yang biasanya haji, umroh, ketika melihat orang-orang melaksanakan ibadah yang sama dengan yang kita inginkan, itu rasanya teriris dan sedih banget dan membuat iri. Tapi bukan iri yang apa ya, yang membenci atau ingin nikmat itu hilang dari orang, bukan. Tapi kita ingin mendapatkan nikmat yang sama. Iri dalam ibadah itu kita ingin mendapatkan nikmat yang sama, itu aja sih. Oke teman-teman, nih kita lihat nih bisnya nih banyak banget dari tadi teman. Ya. Ini teman-teman, bis sudah mulai bergerak ya, dikawal oleh polisi. Subhanallah, ini ada jamaahnya udah guys. Iya, ini udah isi jamaah ini. Ini sudah isi jamaah dan dikawal langsung oleh polisi teman-teman. Masya Allah, ya Allah. Ini dari Sarikah bisnya Faruk Jamil ya, Faruk Jamil Hager. Subhanallah. Dan sebentar lagi saya akan sampai ke kota Makkah. Walaupun tidak bisa hajian teman-teman, tapi perasaan saya merinding banget. Entah kenapa ketika melihat orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu, bulu kuduk berdiri semua guys. Pokoknya siapapun ya, bukan cuma saya mungkin, ketika sudah melihat orang-orang, kalau kita pernah melaksanakan ibadah haji, kita pernah melaksanakan ibadah umroh, kita pernah berziarah, kemudian kita melihat orang-orang juga melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ziarah, sementara kita diam di rumah, rasanya gimana gitu ya. Perasaan itu sedih ya, nyampur aduk lah. Jadi kita bisa lihat menara Buruj Sa'ah atau Tower Zamzam sudah tampak dari kejauhan, begitu menjulang tinggi sebagai bangunan yang paling tinggi di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan
Dan bahkan ini mungkin bangunan yang paling tinggi ya, bangunan paling tinggi di Saudi Arabia. Saya banyak teman-teman kita yang bertanya, saya haji apa tidak? Enggak, saya enggak dapat enggak punya uang untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini karena biayanya begitu besar teman-teman. Biayanya kita ketahui bahwa biaya untuk melaksanakan ibadah haji itu 12.000 yang paling murah, itu belum termasuk pajak ya. Kalau dengan pajak mungkin sekitar 13.500 lah mungkin lah, atau 14.000. Itu yang paling murah. Saya nggak dapat badal. Kalau teman-teman saya ada Muhammad Sofi Awe, ada Bung Hasibuan, itu mereka mendapatkan badal haji yang mungkin besar. Jadi mereka bisa membayar atau melunasi biaya hajinya. Kalau saya dengan Ustadz Bashir Agil itu memang sudah ikhtiar, kita sudah berusaha untuk haji, karena biasanya saya selama saya datang ke Arab Saudi mulai dari tahun 2010 maksud saya 2011 itu saya melaksanakan haji terus, 2012, 2013, 2014, 2015 terus, nggak berhenti ya. Jadi setiap tahun kita melaksanakan ibadah haji, baik itu membawa jamaah umrah ataupun haji sendiri, baik itu saya membawa jamaah haji ataupun haji sendiri. Nah, tapi sejak adanya pandemi ini, dari tahun 2019 ya, hajian tahun 2020 enggak, tahun 2019 itu saya diberikan kesempatan untuk membawa seorang ulama karismatik, ulama yang cukup dikenal, yang sekarang sudah almarhum. Beliau adalah Abu Yauci. Saya membawa jamaah haji rombongan dan keluarga Abu Yauci dari Cilongok, dan itu merupakan haji paling spesial bagi saya. Selama 9 kali melaksanakan ibadah haji itu, haji terakhir itulah, haji bersama Abu Uci itulah yang paling khusyuk, paling spesial, dan paling banyak pengalaman spiritual dan di luar nalar saya itu terjadi ketika membawa Abu Uci itu, teman-teman. Terlepas dari itu, setelah 2020 ada pandemi, saya tidak bisa haji karena ada pembatasan ya, hanya kurang lebih 1.000 orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tahun ini 60.000 jamaah haji, jadi dibatasi. Kita sudah mencoba mendaftar tapi nggak mendapatkan badal ya, biayanya nggak ada guys, biayanya nggak ada. Itu kalau uang Indonesia sekitar 45 jutaan lah. Dan banyak teman-teman kita yang YouTuber juga itu nggak ada yang melaksanakan ibadah haji, yaitu hanya perwakilan teman-teman kita YouTuber di Arab Saudi. Hanya ada Ustadz Sofi Awe dan juga Bung Hasibuan. Ya mau gimana lagi, sedih lah, tentunya sedih ketika melihat bis, apalagi nanti ketika melihat berita di TV orang-orang berada di Arafah. Ya Allah, sedih banget, nangis kadang. Mungkin teman-teman semua juga seperti itu ya. Ketika kita melihat orang-orang yang sedang beribadah tawaf ataupun wukuf di Arafah, tentunya kita sedih itu ada. Kenapa? Karena memang ada hubungan emosional. Selain kita pernah melaksanakan ibadah itu, dan ibadah itu merupakan ibadah yang paling indah ya. Ibadah itu, perjalanan itu merupakan perjalanan yang paling indah dan perjalanan yang paling mulia. Maka setiap ada orang yang mengerjakannya itu kita rasanya iri banget. Iri bukan dalam artian benci, bukan, tapi iri ingin melaksanakannya juga gitu loh. Ingin melaksanakannya juga, ingin wukuf di Arafah. Wallah, teman-teman, wukuf di Arafah itu panasnya minta ampun loh. Panasnya minta ampun, mandi keringet,
Tapi nggak ada orang jerah untuk melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah paling berat itu adalah ibadah haji, teman-teman. Tapi nggak pernah ada orang yang jerah untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi saya, walaupun sudah panas, capek, tapi nggak ada kata jerah. Justru momen-momen haji itu yang kita rindu-rindukan, berkumpul bersama orang. Makanya saya jadi sadar, kenapa di Indonesia dulu ada aksi 212 ya. Itu orang-orang ketika ada aksi lagi, mereka banyak lagi datang gitu. Ternyata yang saya rasakan itu mungkin perasaan orang sama dengan perasaan saya ketika melaksanakan ibadah haji. Berkumpul bersama orang-orang dengan satu tujuan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di situ nggak memandang kaya, nggak memandang miskin, sama rata di padang Arafah. Yang kaya kepanasan, yang miskin kepanasan, yang kaya berjemur, yang miskin sama-sama berjemur. Nah di situ momen keadilan Allah itu, subhanallah, ini saya jadi pengen nangis nih teman-teman. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji itu ada penyamarataan status ya. Ini belum di hadapan Allah nantinya di yaumil mahsyar, bukan. Ini masih dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita sudah ada ya contohnya bahwa kita tidak memandang mereka ini dari negara mana. Kita tidak memandang kulit. Allah tidak memandang kulit, Allah tidak memandang negara, Allah tidak memandang jabatan. Ketika hadir di padang Arafah, ya mereka harus berjemur di situ ya, berwukuf di situ. Siapapun yang ingin melaksanakan ibadah haji harus berwukuf di sana. Karena kaya saya mau di hotel, tak bisa teman-teman. Semua di situ pakai tenda. Dan saya pernah pengalaman juga pakai tenda yang ber-AC, berkipas itu, masya Allah panasnya tetap aja. Bahkan morat marit kemah kita gara-gara angin topan teman-teman. Jadi sama aja sama. Dan pelaksanaan ibadah paling berat itu yaitu saya bilang ibadah haji. Kenapa? Karena pertama-tama kita tarwiyah ya, hari tarwiyah, hari 8, merenungkan diri kita, bermuhasabah. Kemudian malam tanggal 9 kita berangkat menuju Arafah. Itu macet banget, macet. Setelah nyampe di Arafah, bikin tenda. Setelah bikin tenda, kita wukuf di situ seharian. Kita hanya berzikir saja. Kita berzikir, beribadah di Arafah panas-panasan. Setelah itu, kalau yang berjalan kaki, mereka berjalan kaki. Alhamdulillah saya pernah melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki dari Arafah, Musdalifah, Mina, Masjidil Haram. Wallah, yang namanya kaki itu sampai lebam-lebam teman-teman. Tapi nggak jerah. Justru itu dinikmati gitu loh. Kangen masa-masa seperti itu. Makanya ya Allah, saya berdoa kepada Allah semoga teman-teman saya yang belum melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji bersama orang-orang yang disayang. Yang pernah melaksanakan ibadah haji, semoga Allah kembalikan dia kembali ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah bersama orang-orang yang dicintai, bersama keluarga-keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terus mendapatkan kesempatan untuk terus kembali menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Nah teman-teman, nih sekarang saya sudah ada di daerah ini ya, di daerah sekitar Masjidil Haram. Teman-teman bisa kita lihat di sana, di samping sana ada Masjidil Haram ya. Itu Masjidil Haram teman-teman. Ya Allah, kangen banget ya Allah. Walaupun baru kemarin saya melaksanakan ibadah umrah, tapi nggak ada bosan-bosannya ketika melihat Masjidil Haram ini. Tetap aja kangen, rindu, pengen ibadah, pengen sujud di sana, pengen tawaf di sana. Kita doakan saja semoga tahun yang akan datang ibadah haji sudah bisa kembali normal kembali, dan kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bertawaf di Baitullah suatu saat nanti.
Kalaupun kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati. Semoga anak, cucu dan keturunan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai menginjakkan kakinya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu saja teman-teman, mungkin dari saya video motivasi hari ini. Ya, walaupun kita sama-sama sedih ya, kita sama-sama sedih, kita sama-sama nggak bisa melaksanakan ibadah haji, tapi paling tidak daripada nggak ada haji sama sekali, paling tidak ada teman-teman kita yang mewakili lah kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, karena dibanding tidak ada pelaksanaan ibadah haji, ya, itu justru akan lebih menyedihkan kita. Nah, tapi ini mungkin berita gembira bahwa tahun lalu kan 1000 jatahnya, tapi sekarang sudah meningkat menjadi 60.000, jadi naik 59.000. Semoga tahun yang akan datang itu lebih banyak lagi kuotanya dari pemerintah Saudi Arabia. Insya Allah Saudi Arabia teman-teman juga ingin segera pandemi ini berakhir. Makanya kita doakan semua, satukan doa, seluruh kaum muslimin kita satukan doa setiap sholat kita, setiap selesai sholat kita. Yuk kita berdoa semoga haji tahun depan bisa normal, amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang aja orang-orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah haji, dibatasi, tapi banyak orang-orang yang masih ngotot. Padahal pemerintah Saudi membatasi haji ini karena agar segera pandemi berakhir, tapi masih ada orang-orang yang ngotot. Tapi itu saya nggak menyalahkan mereka. Mungkin mereka memaksa melaksanakan ibadah haji itu karena memang bisa saja mereka akan pulang sehingga harus melaksanakan ibadah haji. Bisa saja mereka rindu terhadap pelaksanaan ibadah haji. Ya, doanya saja semoga diberikan jalan yang terbaik. Semoga teman-teman kita yang melaksanakan ibadah haji tidak ada yang terkena COVID satupun seperti tahun lalu. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa terus berdoa agar pandemi Covid ini segera berakhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.